Karena banyak doa-doa yang akan kita jurnalis dapatkan ketika menuliskan sesuatu yang baik, ya kan? Doa-doa dari orang-orang yang kita tulis. Seperti jatuh saya dengan motor itu, jatuh kemudian saya dibawa ke rumah sakit di Belu ya. Kaca itu kan, makanya sekarang saya pakai bukan kaca plastik, mungkin trauma ya, bukan plastik. Kaca itu masuk di mata tuh. Saya mau bilang gini, artinya oke, ada yang mau jadi ini, tapi beta mau bilang begini, tidak harus jadi jurnalis untuk bisa punya nilai, ya kan? Tantangan yang saya tadi bilang yang di jurnalis ada ini, itu kan juga bisa dalam kehidupan sehari-hari, toh. Itu kehidupan sehari-hari bagaimana? Misalnya kamu tidak jadi jurnalis, tapi kan dengan cerita ini kalian bisa harus tahu apa? Harus ada imbang. Imbang kan, kita berita kan juga harus seimbang. Kalau kami berita itu harus imbang dari dua belah pihak. Nah kalau yang bukan jurnalis terus pentingnya apa? Kalau orang bilang pentingnya apa, saya nonton ini kemudian ngomongin soal jurnalis. Tapi jurnalis itu mengajarkan nilai bahwa kita harus imbang ketika dalam berita. Cover both side orang bilang. Dengar dari satu pihak, kita juga harus dengar dari satu pihak. Kita tidak boleh percaya satu pihak. Nah kalau yang bukan jurnalis, apa pentingnya nonton ini? Hidup kalian juga harus imbang. Ketika mendengar sesuatu tidak boleh dari satu pihak, harus dari pihak lain supaya bisa ambil keputusan yang baik. Nah, terus kedua, yang tadi saya bilang, kita menghargai kan, jurnalis itu harus menghargai. Kita tidak membeda-bedakan. Tadi saya bilang kita mewawancara orang yang dari status ekonomi yang tinggi maupun tidak, dari yang kriminal maupun yang pejabat, ya toh, itu mau mengajarkan bahwa kita menghormati semuanya. Jurnalis itu menghargai semua perbedaan. Berarti kalau masyarakat yang tidak jadi jurnalis, pelajarannya kalian juga harus menghargai setiap perbedaan. Itu. Kemudian juga kalau jurnalis itu juga kita juga menghormati biasanya orang-orang yang terpinggirkan. Apalagi orang-orang yang korban pelecehan, perkosaan, pembunuhan dan apa. Kita tidak boleh kalau tadi saya lupa kasih tahu ya. Ketika dalam pemberitaan itu kita tidak boleh menyebut namanya, tidak boleh menyebut tempat tinggalnya. Ada yang konyol tuh, namanya dia sudah inisial, ya kan? Inisial segala macam, foto terpampang. Benar kan? Coba. Atau fotonya sudah di blur, ya kan? Namanya inisial. Sekolahnya dikasih tahu lengkap, atau rumahnya dikasih tahu lengkap, orang tuanya tulis nama lengkap, orang tahu lah, iya kan? Itu yang kasus-kasus itu kan kayak begitu coba. Itu juga kalau dari masyarakat kan juga pelajarannya bagaimana seperti jurnalis ya, kau juga harus bisa melindungi ketika ada orang-orang yang terkena korban-korban seperti itu. Jadi kayak begitu, berimbang, itu. Ya. Jadi dari kakak, apa sih pengalaman yang menarik buat kakak selama kakak bekerja menjadi seorang jurnalis perempuan kurang lebih 25 tahun? Kan kepo. Banyak sekali ya, tapi saya ceritakan sedikit saja ya. Boleh. Menjadi jurnalis perempuan, baru saya ini kan paling konsen di isu-isu kekerasan. Saya juga paling konsen di isu-isu kriminal, hukum dan kriminal ya. Walaupun berita-berita lain juga saya tulis, tetapi ketika saya menulis isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan anak ya, hukum dan kriminal itu saya seperti menyala-nyala. Ya, ada yang membara gitu. Saya konsen di situ ya. Sehingga saya akhirnya konsen di situ, dan pengalaman saya itu banyak ya, tapi saya ceritakan sedikit saja ya. Oke, tatap kepala saya. Tatap kepala saya bisa dijual. Bisa. Ini ya, saya ini jahit 4 ya, di luar di dalam 3. Ini pengalaman saya waktu saya meliput di Kabupaten Kupang. Dulu itu kantor Bupati Kupang itu di Jajan Air Mata, tahu? Ya. Sebelum mereka pindah di Olamasi ya, di Jajan Air Mata, tahu? Gereja Kota Kupang. Gereja Kota Kupang ya. Gereja Kota Kupang. Gereja Ya. Kota Kupang. Oh Nah, iya, ada Jajan Air Mata. Oh iya, Dulu di depan itu kantor bupati. Nah, waktu itu saya meliput kasus korupsi salah satu pejabat ya. Entah saya tidak tahu, saya tidak bisa mengklaim bahwa mungkin ada kaitan. Tapi kan itu karena berdekatan dengan insiden yang saya alami.
Kemudian waktu saya liput ke sana, saya mengangkat itu isu terus. Kemudian saya tidak tahu ya, itu kebetulan atau tidak, karena kalau bagi beta tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Nah, jadi kan mereka ada lantai 1, lantai 2 tuh. Saya berada di lantai 1, kemudian ada beberapa pekerja yang angkat lemari. Ada 4 pintu naik ke atas. Tiba-tiba lemari 4 pintu itu jatuh. Menimpa. Ya iyalah. Menimpa. Jadi dia punya yang ini tahu Sudutnya. ininya. Bukan sudutnya, dia punya apa? Pinggirnya. Kan di lemari itu kan ada gini-gini alas-alasnya itu iya. loh. Oh, iya. Alas-alasnya itu. Rak-rak itu. Iya. Jatuh dan langsung kena kepala saya. Saya bawa di rumah sakit toh. Tapi beruntung ditangani dengan cepat. Yang bawa saya itu, saya ingat saya mau ucapin terima kasih. Langsung spesial. Spesial buat, aduh kok saya lupa namanya. Dia sekarang di KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aduh kok bisa kurang saya lupa ya. Aduh nama siapa ya itu. Saya sangat terima kasih. Dia yang menolong saya, dia dengan motor, dengan teman wartawan lain, saya diapit di motor itu, kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian langsung saya dijahit. Itu seperti itu. Terus itu akhirnya saya tidak masuk kantor hampir 1 bulan di sini. Waktu di rumah sakit itu dokter bilang gini, suruh saya cerita terus tuh, suruh beta cerita terus. Karena supaya untuk mengalihkan dan juga untuk tes saya punya kesadaran. Toh lu masih ingat atau lu sudah akan mau jadi inap? Dokter itu bercerita terus karena dokter bilang lagi 5 cm sudah kena ubun-ubun, yang kemudian nanti saya akan bawa kan saya akan keliling kota Kupang saya. Dia maksudnya ya. Iya, saya sudah. Karena sudah kena itu, jadi suruh saya bercerita di mana saya SD, di mana saya ini, maksudnya untuk apa saya punya kesadaran ya. Dan sangat cepat karena apa? Memang mereka tidak perlu lagi untuk kuris rambut ya, karena kan saya punya langsung kayak begini ya. Cuma kalau kayak begini kan harus dipotong dulu ya. Jadi langsung itu saya hampir 1 bulan berserangan. Kemudian di atam buah mata saya ini dilebar. Nyari saya tidak bisa. Itu waktu itu saya itu kejadian saya menulis berita tentang ojek yang diduga dibunuh oleh oknum tentara. Itu saya bikin sampai 4 serial. Karena ojek itu pagi-pagi ya, saya masih ingat ceritanya itu, pagi-pagi dia mengantar anak sekolah, kemudian lewat di Kodim di Belu. Kemudian beberapa saat kemudian langsung dia ditemukan di drainasenya Kodim itu dengan keadaan yang kaki tangan sudah patah, kondisi kemaluannya hancur, dibawa ke rumah sakit. Terus katanya dia tabrak orang. Jadi naluri wartawan saya mengatakan gini, saya berarti harus observasi tempat. Saya pergi ke tempat itu, kecelakaan seperti apa? Pasti kan harus hebat kan, sampai orang kayak gitu, ya kan, masuk ke dalam situ. Saya lihat di aspal itu biasa saja, kalau tidak kan biasa ada goresan-goresan. Kalau ini kan tidak ada biasa. Saya tanya orang sekitar situ, orang semua pada tidak mau berbicara. Kamu tahu kan, karena ini berkaitan dengan diduga oknum ya. Baru saya dapat kabar bahwa dia menabrak istri tentara saat itu. Naluri saya kan namanya, kita sudah kalau pengalaman itu kan kita sudah asas-asas praduga tak bersalah tuh sudah kan, oh ini pasti ini bagusnya, bagaimana ini bagusnya ada background ya, hukum. apa ini ya, memang ini yang bagusnya background hukum kalau jadi wartawan tuh itu. Walaupun kalau tidak background hukum juga, kalau Allah bisa karena biasa. Ini motivasi untuk yang lain yang bukan hukum. Supaya kan jangan menurunkan mereka punya keinginan yang dari sarjana pertanian juga silakan masuk. Karena kalian kan berpengalaman. Jadi akhirnya terus kemudian saya ke Polres, saya harus melihat apa? Sepeda motor. Kalau orang hancur begitu, sepeda motor harus bagaimana? Hancur dong. Iya kan? Terus saya bilang, yang ditabrak sepeda motor ini siapa? Motor dengan motor atau apa? Ternyata tidak. Dia yang istri tentara ini. Motor mulus sayang. Mulus seperti saya begini. Kamu bilang? Motor itu tidak apa-apa, hanya step kakinya yang sebelah kiri atau kanan, saya lupa ya. Itu aja yang tergores. Tapi bodinya tuh tidak, berarti ini orang kenapa? Kok motor bebek, apa dia yang jatuhkan diri, bahwa dia pokok-pokok sendirinya sendiri? Curiga nggak? Insting wartawan main nggak? Ya, analisa dan insting, biasa kan gitu.
pergi, kemudian saya ke rumah sakit. Tadi di polisi ya, saya gambarkan, deskripsikan keadaan motor itu. Karena ingat, jurnalis itu kan dia juga dia memang boleh punya opini, ya kan? Dia boleh punya rasa, tadi saya bilang insting dan apa. Tapi ingat kan, kita melihat, mendengar, merasa, ya kan? Harus menulis kan dengan fakta-fakta itu. Dia harus menulis itu bahwa ini begini. Tanya di polisi bilang iya dia kecelakaan. Bayangkan polisi lawan tentara, benar kan? Pasti mereka juga tidak akan mau ini, betul, ya kan? Sehingga kayak Natal ya, suasana Natal. Terus kemudian saya pergi rumah sakit untuk melihat korban yang ditabrak. Harusnya hancur juga kan dia? Saya pergi ke sana, mama tua ini tidur dengan pakai tutup mulut masker. Karena zaman dulu belum COVID loh. Ya. Baru mereka membangun suatu narasi bahwa giginya itu hancur semua. Supaya kan menunjukkan bahwa tabrakan itu terjadi dan kuat sehingga dia bisa terlempar dan sebagainya. Kemudian saya bekerja sama dengan oknum suster. Ini wartawan kan punya lebih banyak ya. Menggali keterangan dari dia. Bagaimana dia ini? Suster bilang tidak ada gigi yang patah sayang. Itu kan skenario yang mereka buat supaya bahwa benar ya untuk narasi bahwa dia tabrak ini kan seperti gitu. Beberapa hari kemudian saya pergi dan memang sangat beruntung saya ya, makanya seorang jurnalis itu harus pergi terus ya, harus follow up terus. Dan saya melihat dia tidak pakai masker, dia sementara merah saya dan tidak ada. Saya langsung menulis semua fakta itu toh, biarkan pembaca yang nanti akan menilai kan seperti apa. Kemudian saya menulis itu beberapa serial dan saya mau pesan kepada wartawan, kalau kamu sementara menginvestigasi satu kasus, ya kan, harus tuntaskan dulu semua baru ditulis. Karena kita tidak pernah tahu ketika kita tidak menulis semua, kemudian ada tantangan yang terjadi kepada kita, itu berita sudah ada kan, sudah penuh kan, ya kan, kayak begitu. Jadi kalau saya punya percaya, jadi saya tulis dulu semua, baru saya keluarkan seri 1, seri 2, seri 3. Karena kalau saya baru sampai seri 2, kejadian lah. Saya pergi ke kilometer 2 bertemu dengan LSM yang tangan tukang ojek ini. Tukang ojek ini kan orang Solo yang bekerja di Atambua kan, semua demo, semua apa segala macam. Kemudian ketika sampai di kilometer 2 saya mau konfirmasi ke LSM yang mendampingi, saya tidak tahu ya, batu tiba-tiba langsung kena di kacamata saya sebelah kiri, mata saya kan pakai helm, saya naikkan kaca ya, mungkin kalau saya tutup mungkin agak sedikit inilah menunduk, tapi kan saya buka, jatuh saya dengan motor itu, jatuh, kemudian saya dibawa ke rumah sakit di Belu ya. Kaca itu kan, makanya sekarang saya pakai bukan kaca plastik, mungkin trauma ya, bukan plastik. Kaca itu masuk di mata tuh, untung kan tidak kena kornea, ya kan, hanya di bawah, tapi kan tetap sakit juga kan. Jadi di rumah sakit itu mereka tidak punya alat untuk kasih bersih. Bayangin, saya nggak boleh berkedip. Kalau berkedip kan berarti dia kena kan? Iya betul. Iya misalnya itu. Bawa ke rumah sakit, polisi ke TKP, tidak ada tanda-tanda di situ. Batu juga tidak ditemukan. Ini batu apa ini? Apakah mistik? Tapi saya tidak percaya itu ya. Mereka sudah bersihkan ya. Habis mereka mengeksekusi, mereka sudah bersihkan kan supaya kelihatan. Akhirnya saya dirujuk dari Atambua itu, sore itu dirujuk ke Kupang. Kemudian saya terapi di mata ini akhirnya seperti itu ya. Jadi resiko itu akan terjadi. Tapi saya selalu percaya bahwa ketika kita terus berjalan dalam kebenaran, karya-karya kita adalah karya-karya yang profesional dan tidak ada kepentingan apapun selain kebenaran dan keadilan. Saya tahu kita punya nyawa akan tetap dilindungi oleh saya punya yang saya inspirasi, ya Betul. ya kan, karena banyak doa-doa yang akan kita jurnalis dapatkan ketika menuliskan sesuatu yang baik, ya kan, doa-doa dari orang-orang yang kita tulis seperti itu. Jadi kemudian akhirnya diselidiki dan berproses seperti itu. Ternyata terungkap di situ bahwa dia itu sebenarnya tidak kencang kan. Kalau kalian bisa bayangkan, pagi itu kan kendaraan banyak, masa lari ngebut, nggak mungkin kan, dan itu jalan sempit, jadi kan pelan, dia hanya senggol. Tapi kamu tahu tuh
oknum tentara yang dengan arogan saat itu ya. Kalau sekarang hormat, kalian sudah agak lebih baik walaupun mungkin ada oknum-oknum sedikit yang tetap nakal, ya. Tapi zaman itu kan arogan lebih banyak ya. Jadi mereka bawa ke dalam markasnya baru mereka pukul orang sampai hancur, baru dibuatlah, diciptakanlah TKP, kasih masuk ke situ. Tapi mereka lupa bahwa ada motor yang mereka tidak hancur. Iya. Betul. Itu yang saya mau kasih tahu, bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Dan itu hanya bisa dilihat oleh jurnalis yang profesional. Betul. Sesuai pengantar di awal tadi. Nah, harus seperti itu. Jadi Betul. observasi, mengumpulkan itu harus ini dan harus ada itu, dan itu hanya bisa dilakukan walaupun laki-laki juga bisa jurnalis. Tapi yang tadi saya bilang dari awal ya, jurnalis perempuan itu dia akan rinci, teliti, dia punya hati, ya kan? Dia punya nurani yang lebih ini di ketimbang kalian kan. Kalau kalian mungkin laki-laki logikanya oke lah, dia analisa oke. Tapi kan ada insting yang lebih ini kan, ada rasa, ada inti. Nah itulah kelebihan tadi, menjawabkan apa nilai itu jurnalis perempuan dia lebih. Seperti itu. Jadi media-media tolong ya, terima itu 50-50. 50-50. Jangan 30% seperti kuota. Ada sisip sedikit. Jangan 30% itu sangat tidak benar. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Kakak Novem atas pengalaman yang sudah Kakak berbagi buat kami semua. Terima kasih. Sobat Apik, kita semua sudah mendengar pengalaman dari Kak Novem ini. Semoga ini semua bisa menjadi inspirasi buat kita semua yang ingin menjadi jurnalis perempuan. Ya, sebelum kami menutup, kami ada persembahan kata-kata yang akan disampaikan oleh Kakak Richard. Ayo Kakak Richard. Baik, tentu saja terima kasih dengan cerita yang sangat banyak, menarik, luar biasa. Tentu harusnya itu bisa jadi motivasi untuk sobat-sobat Apik di luar sana. Nah, mungkin saya bisa menarik bahwa jurnalis perempuan itu memainkan peran yang sangat vital di dalam membentuk narasi untuk masyarakat dan memberikan suara bagi perempuan yang sering dalam tanda kutip dinomorduakan. Melalui dedikasi dan keberanian para jurnalis perempuan, mereka tidak hanya melaporkan fakta yang terjadi di lapangan, tetapi juga mendorong perubahan sosial dan menginspirasi generasi yang akan datang. Dalam dunia yang semakin rumit ini, tentu saja keberadaan jurnalis perempuan ini adalah kunci untuk memastikan bahwa perspektif yang beragam terwakili dan keadilan dapat tercapai. Nah, untuk menutup, ada pantun sedikit. Ada Lombok, ada tomat. Jurnalis perempuan tetap semangat. Sampai jumpa guys. Ada Lombok, ada tomat. Jurnalis perempuan tetap semangat. Sampai jumpa guys.